Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjaman online. Tentunya jika kalian menemukan aplikasi pinjaman online yang melakukan hal-hal ini, kalian wajib galbay saja ketika kalian memang tidak sanggup membayar ya. Karena untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online ini tentunya ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Lalu apa saja sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjaman online kepada nasabahnya? Simak video ini sampai habis. Hal yang pertama tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjaman online adalah melakukan praktik pinjaman yang tidak jujur. Perusahaan pinjaman online tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan kepada calon peminjam. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang suku bunga, biaya, dan juga persyaratan pinjaman. Jadi dari pihak perusahaan pinjaman online itu tidak boleh menyembunyikan tentang suku bunga, persyaratan pinjaman, dan juga untuk biaya admin lainnya ya. Karena banyak nih di antara perusahaan-perusahaan aplikasi pinjaman online yang memberikan kayak iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti bunga yang kecil ataupun tenor yang panjang. Namun pada kenyataannya ketika kita mengajukan pinjaman tersebut, bunganya cukup tinggi dan untuk tenornya juga cukup pendek ya. Jadi kalian tidak boleh atau mungkin harus berhati-hati ya ketika kalian memilih aplikasi pinjaman online. Yang selanjutnya adalah melakukan praktek penagihan yang tidak pantas. Perusahaan pinjaman online harus menjalankan proses penagihan dengan etika dan menghormati hak-hak konsumen. Mereka tidak boleh melakukan ancaman, pelecehan, atau tindakan yang melanggar privasi peminjam. Jadi untuk perusahaan pinjaman online itu dilarang keras ya untuk melakukan yang namanya penyebaran data, karena di sini tertulis bahwasanya mereka itu tidak boleh melakukan kayak ancaman, pelecehan, atau tindakan yang melanggar privasi peminjam. Nah, privasi peminjam itu adalah seperti data-data kita itu tidak boleh disebar oleh CDC yang menagih kepada kita ya. Tidak hanya itu saja, mereka juga sebenarnya tidak boleh memberikan ancaman-ancaman ketika si nasabah itu mengalami keterlambatan. Namun akhir-akhir ini banyak nih tindakan-tindakan dari si pinjaman online yang sering mengancam nasabahnya yang mengalami keterlambatan. Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman atau mungkin penyebaran data dari si pinjaman online legal, ada baiknya kalian laporkan saja. Dan kalau kalian tidak sanggup membayar, kalian galbay saja. Kalian tidak boleh takut karena mereka juga sudah melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah mengabaikan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perusahaan pinjaman online harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam industri keuangan di negara tempat mereka beroperasi. Mereka tidak boleh mengabaikan peraturan perlindungan konsumen atau memanipulasi sistem untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan praktik pemrosesan data yang tidak sah. Jadi perusahaan pinjaman online harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi peminjam. Mereka tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan data tersebut tanpa izin yang sah atau melanggar privasi peminjam. Nah, kalau di kasus aplikasi pinjaman online ilegal itu banyak kejadiannya bahwasanya data-data dari nasabahnya itu sering dilakukan atau mungkin dipakai untuk mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lain. Namun si uangnya itu tidak masuk ke si nasabah tersebut, namun diambil oleh si dari pinjol ilegal tersebut ya. Nah, perusahaan pinjaman online ini tidak boleh melakukan hal tersebut. Jadi tidak boleh menyalahgunakan data-data pribadi dari si peminjam. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan praktik pemasaran yang menyesatkan. Perusahaan pinjaman online harus menjalankan praktik pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan. Mereka tidak boleh membuat klaim yang tidak bisa mereka buktikan atau memberikan janji-janji palsu kepada calon peminjam. Jadi dari perusahaan pinjaman online itu harus jujur ya dalam menggunakan praktik pemasarannya. Jadi tidak boleh memberikan iming-iming atau mungkin janji-janji palsu kepada si calon peminjam di aplikasi pinjaman online. Nah guys, inilah hal-hal yang tidak dibolehkan oleh perusahaan pinjaman online. Buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar dan tidak sanggup untuk membayar dan mendapatkan dari aplikasi pinjaman online ini melakukan hal-hal seperti ini, kalian tidak boleh takut. Kalian laporkan saja, kalau bisa kalian galbay saja. Kalian tidak boleh takut ya, karena mereka sudah ketahuan sudah melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi mulai sekarang kalian harus lebih pintar lagi ya. Kita tidak boleh mau dibodoh-bodohi. Kita tidak boleh mau ditakut-takuti ketika kita mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Karena kita juga punya hak untuk berani, kita punya hak untuk membenarkan ketika ada mungkin dari oknum di si aplikasi pinjaman online itu melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.